Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Rizaldi dari kelas 12 DPB 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 5 poin penting dalam konsep Smart Green Building. Nah, untuk poin pertama yaitu orientasi matahari dan udara. Jadi, orientasi bangunan itu penting banget karena bisa berpengaruh langsung ke kenyamanan ruangan. Misalnya, bangunan biasanya diarahkan supaya mendapatkan cahaya matahari pagi dari timur. Nah, cahaya pagi itu lebih adem, bagus juga buat kesehatan, dan bikin ruangan terang tanpa menggunakan lampu. Beda juga dengan arah barat. Sinar matahari sore itu lebih panas. Jadi, kalau ada jendela lebih besar di sisi barat, ruangan akan jadi gampang lebih panas. Makanya, biasanya dikasih shading, dikurangi bukanya, atau dipasang tanaman sebagai penentu. Selain itu juga, cahaya sirkulasi udara juga jadi faktor yang bikin bangunan nyaman. Biasanya dipakai konsep cross ventilation, yaitu udara masuk dari sisi dan keluar di sisi lain. Dengan begitu, udara panas bisa keluar dan udara baru bisa masuk. Ruangan jadi lebih sejuk tanpa harus selalu nyalain kipas atau AC. Jadi kita bisa hidup lebih hemat. Untuk poin kedua yaitu drainase, vegetasi, dan RTA. Nah, dalam Smart Green Building, drainase itu bukan cuma soal buang air. Yang dicari itu gimana sih caranya air hujan bisa masuk ke tanah lagi, bukan langsung dialirin keluar. Nah, biasanya dipakai sumur resapan, biopori, atau permukaan tanah yang mudah menyerap air. Dengan cara gitu, resiko banjir berkurang, tanah tetap lembab, dan lingkungan lebih sehat. Nah, terus ada vegetasi. Tanaman itu punya banyak fungsi. Selain bikin lingkungan adem, tanaman juga bisa nurunin suhu sekitar lewat proses evapotranspirasi. Itu sebabnya bangunan banyak pohonnya terasa lebih sejuk dibanding bangunan yang lebih banyak full menggunakan beton. Tanaman juga bantu nyaring polusi dan memperbaiki kualitas udara secara alami. Nah, untuk RTH atau yang bisa disebut juga dengan ruang terbuka hijau, itu bukan cuma buat keindahan. RTH biasanya dipakai sebagai area resapan air, tempat orang beraktivitas, dan ruang sosial positif. Dengan adanya RTH, lingkungan terasa lebih luas, udara lebih segar, dan suasana itu akan menjadi lebih nyaman. Nah, untuk poin ketiga yaitu tata masa dan zoning. Tata masa itu cara bangunan disusun atau dikelompokkan supaya fungsinya berjalan lebih maksimal. Misalnya, bangunan dipisah antara area yang ramai dan area yang tenang. Ini membuat pengguna bangunan itu akan jauh lebih terasa nyaman. Terus kemudian zoning. Zoning itu pembagian ruang berdasarkan fungsinya. Ada zona publik, zona semi publik, dan zona privat. Nah, kalau zoningnya jelas, orang bisa bergerak dengan mudah, gak bingung, dan aktivitasnya itu akan lebih teratur. Contohnya di sekolah, ada area belajar, dipisah, dipisah dari area jajan, area guru dipisah dari area siswa, dan area parkir ditempatkan di posisi yang keganggu mobilitas. Dengan zoning yang baik, sirkulasi orang juga lebih terkendali. Bangunan jadi lebih aman dan sehat, bahkan bisa membantu mencegah perilaku negatif kayak bullying, ngerokok sembarangan, atau aktivitas yang gak sesuai, karena ruangannya sudah tertata dan gampang diawasi. Kemudian untuk poin nomor 4 yaitu material, gaya, dan ornamen. Dalam Smart Green Building, pemilihan material itu sangat penting banget. Kita dianjurkan pakai material yang ramah lingkungan, tahan lama, dan tidak menghasilkan polusi yang berlebihan. Contohnya menggunakan bata ringan, material daur ulang, bambu, atau cat yang low VOC, supaya udara dalam ruangan tetap sehat. Gaya bangunan boleh modern, minimalis, tradisional, atau campuran. Nah, akan tetapi tetap memperhatikan efisiensi energi. Jadi bukan cuma asal keren atau estetik, tapi juga ada fungsinya. Lalu untuk ornamen, ornamen bukan cuma hiasan doang. Banyak ornamen yang punya fungsi teknis, misalnya sun shading yang mengurangi panas matahari, kisi-kisi kayu yang membantu airflow, atau tanaman rambat yang bisa menutup dinding dari panas.
Dengan cara itu, bangunan tetap terlihat menarik, tapi tetap hemat energi dan nyaman untuk dipakai. Nah, kemudian untuk poin kelima yaitu teknologi smart building. Teknologi dipakai untuk mengatur bangunan secara otomatis dan efisien. Contohnya sensor gerak di lampu. Jadi lampu cuma nyala kalau ada orang. Terus ada sistem pengatur suhu otomatis yang menyesuaikan ruangan supaya tidak terlalu dingin atau terlalu panas. Selain itu juga ada sistem monitoring. Selain itu juga ada sistem monitoring energi. Dengan teknologi itu, kita bisa tahu bagaimana yang boros listrik dan bagaimana yang lebih hemat. Jadi, pengelolaan bangunan lebih mudah, biaya operasional turun, dan energi terpakai dengan lebih bijak. Semua itu bikin bangunan jadi cerdas, efisien, dan nyaman dipakai untuk jangka yang panjang. Jadi itu penjelasan saya tentang 5 poin smart green building, mulai dari orientasi bangunan sampai pemanfaatan teknologi. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu memahami bagaimana bangunan masa kini dibuat supaya lebih hemat energi, nyaman, dan ramah lingkungan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.